Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan mengenai pengelolaan biaya pendidikan, unit produksi dan bisnis center. Dan adapun anggota kelompok 9 yaitu saya sendiri Nurul Fadila sebagai moderator. Yang kedua ada Wafa Agniatul Laila. Dan yang ketiga ada Alifah Humaira Mizna. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama akan dipaparkan oleh Wafa. Kepada Wafa dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pembiayaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan atau diperoleh atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3, biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, kedua biaya penyelenggara dan atau pengelolaan pendidikan, dan ketiga biaya pribadi peserta didik. Next, Ilham. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan yang pertama ada BOS atau Dana Bantuan Operasional Sekolah. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis atau singkatan dari bantuan operasional sekolah ialah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional untuk personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Ada beberapa tujuan di dalam BOS ini, diantaranya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, yaitu membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik, baik SD atau SDLB atau SMP atau SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian tujuan yang kedua ialah memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian tujuan selanjutnya ialah meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Kemudian ada sasaran program dana BOS yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, ataupun masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, adapun yang telah menerima dana BOS ini, pihak sekolah dilarang untuk melakukan penolakan terhadap dana BOS yang telah dialokasikan. Selanjutnya, ada dana APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, anggaran pendapatan belanja negara atau yang lebih kita kenal sebagai APBN adalah rencana keuangan tahanan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas pendapatan negara, anggaran negara, dan pembiayaan anggaran. Nah, terdapat beberapa fungsi dalam APBN, yaitu diantaranya fungsi otorisasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi lainnya ialah fungsi perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada pemerintah daerah yang memberikan sumber dana dari APBD. Nah,
Dalam APBD ini, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran daerah. Kemudian yang terakhir ada masyarakat memberikan sumber dana berupa SPP atau sumbangan pembinaan. Nah, dalam SPP ini lebih kepada siswa yang bayar ke sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wafa. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alifah. Kepada Alifah dipersilakan. Selanjutnya, fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Anwar, tahun 1991, pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan. Dan pengelolaan mempunyai 3 fungsi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan yaitu perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Izin masuk sebentar. Punten itu yang cuttingnya itu apa namanya minta di ACC katanya. Punten hostnya. Mangga nu janten host. Oke, dilanjut ya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Ketiga, yaitu mengidentifikasikan untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang membantu mencapai tujuan atau makin menimbulkan masalah. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan seperti pengertiannya sama seperti yang tadi. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang atau terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Kegiatan yang dapat dilakukan pada pelaksanaan pembiayaan pendidikan yaitu penerimaan biaya pendidikan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan. Selanjutnya yaitu evaluasi pembiayaan pendidikan. Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas, yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai dengan persepsi teori yang dianut. Ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi.
Fungsi evaluasi antara lain yaitu memfokuskan evaluasinya, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, dan mengevaluasi evaluasi. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Pengertian unit produksi. Dikmenjur tahun 1997 mendefinisikan unit produksi sekolah adalah suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan dalam sekolah bersifat bisnis atau profit oriented dengan para pelaku warga sekolah mengoptimalkan sumber daya sekolah dan lingkungan dalam berbagai bentuk unit usaha sesuai dengan kemampuan yang dikelola secara profesional. Bambang Sartono tahun 2006 mendefinisikan unit produksi sebagai proses kegiatan usaha yang dilakukan sekolah dan secara berkesinambungan, bersifat bisnis dengan para pelaku warga sekolah, serta mengoptimalkan sumber daya sekolah dan lingkungan. Dalam berbagai bentuk unit usaha, baik produk maupun usaha yang dikelola secara profesional. Selanjutnya, prinsip-prinsip unit produksi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan unit produksi sebagai berikut. Yang pertama, UP merupakan satu alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan SMK. UP itu kepanjangan dari unit produksi. Penyelenggaraan UP dimaksudkan untuk mendapatkan keahlian profesional. UP merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki SMK. UP dikelola secara profesional menganut prinsip manajemen bisnis. UP harus menunjang dan tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan unit produksi yang sudah layak dapat dijadikan sarana belajar dan bekerja atau learning by doing. Keuntungan UP dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMK dan meningkatkan kesejahteraan warga SMK. Pembagian keuntungan hasil kegiatan diatur sesuai keputusan manajemen secara profesional. UP atau J supaya digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan sekolah dalam menjalankan fungsi menyiapkan tenaga kerja menengah. Sekian materi yang saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alifah yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wafa. Pada Wafa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan unit produksi. Tujuan unit produksi yang pertama ada untuk meningkatkan kualitas tamatan dalam berbagai segi, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada sebagai sarana praktek kerja langsung siswa. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan dan pencapaian pendidikan sekolah seutuhnya, atau disingkat PSS. Kemudian yang keempat ada memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk mengerjakan pekerjaan praktek berorientasi pasar. Dan yang terakhir ada menumbuhkan sikap profesional produktif pada siswa dan guru. Kemudian ada manfaat unit produksi. Manfaat unit produksi yang pertama ada manfaat edukatif. Di antara lain, dapat meningkatkan pengetahuan siswa, guru, dan karyawan, dapat meningkatkan keterampilan siswa, guru, dan karyawan, dapat meningkatkan kemampuan organisasi warga sekolah dalam pelatih siswa memberikan jasa dan pelayanan, menambahkan intensitas belajar siswa, membantu terselenggaranya PBM sebagai wahana pelatihan belum bekerja, iptek. Kemudian yang kedua ada manfaat lain dapat meningkatkan penghasilan bagi guru dan karyawan, meningkatkan kesejahteraan bagi siswa, guru, dan karyawan, meningkatkan keberanian mengambil sikap berusaha yang diperhitungkan secara ekonomis, menurunkan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa, dan menciptakan lapangan kerja bagi warga sekolah. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat ekonomis bagi sekolah.
antara lain meningkatkan pendapatan sekolah menuju ke arah mandiri, menambah sumber biaya perawatan fasilitas sekolah, menambah sumber biaya operasional pendidikan di sekolah, dan dapat menambah jumlah fasilitas belajar dan mengajar di sekolah. Kemudian manfaat yang keempat ada manfaat sosial. Antara lain secara internal, sekolah dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar warga sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di samping itu, dapat menumbuhkan kehidupan dan menumbuhkan kehidupannya, dan secara eksternal dapat mensosialisasikan sekolah menengah dalam masyarakat umum, dunia usaha, lembaga, dan lain-lain, baik mengenai operasionalisasi pendidikan, tamatan yang dihasilkan, serta produksi usaha yang telah dihasilkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wafa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian bisnis center. Bisnis center dalam pengelolaan pendidikan adalah suatu tempat di lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang berkaitan dengan jual beli barang maupun jasa dengan memanfaatkan semua sumber yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. Prinsip-prinsip bisnis center. Yang pertama, ada berorientasi pada keuntungan finansial, kemudian yang kedua ada berorientasi pada kebutuhan konsumen, yang ketiga ada dikelola tim khusus secara profesional, yang keempat dilaksanakan dengan cara konsinyasi, dan yang kelima ada melibatkan seluruh siswa lingkup program bisnis manajemen dan guru terkait. Bidang usaha bisnis center. Bisnis center yang akan dikembangkan di perguruan tinggi seharusnya merupakan pusat bisnis yang mewadahi semua usaha yang ada di perguruan tinggi. Namun dalam tahap awal, karena adanya berbagai keterbatasan yang ada di perguruan tinggi yang meliputi sarana prasarana, sumber daya manusia yang ada di serta kekomplekan usaha yang ada di perguruan tinggi, pada langkah awal pengembangan bisnis center diawali dengan pengembangan usaha yang berupa toko atau koperasi. Toko yang ada di perguruan tinggi umumnya menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan mahasiswa. Toko yang dikelola di perguruan tinggi pada umumnya berbentuk usaha atau bisnis eceran atau retail yang langsung menjual kepada konsumen. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan kami. Untuk yang ingin bertanya bisa dilanjutkan di WA Group. Mungkin sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.